untuk menjadi penyelenggara negara. Kalau ada yang berniat bahwa nanti dari saya harus turun ke anak saya, dari anak saya harus turun ke cucu saya, dari cucu saya harus turun ke cicit saya, begitu terusnya sampai hari kiamat. Salah besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Bustami Narda di channel YouTube Bustami Narda ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua selalu semakin sukses. Amin. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, kita di negeri ini kelihatannya sekarang ini sangat memerlukan keikhlasan. Dan harus kita akui bahwa keikhlasan inilah yang sulit kita temukan sekarang, yang merupakan barang langka di negeri ini sekarang. Ikhlas dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, ikhlas di dalam mengoreksi para penyelenggara negara, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam melakukan sesuatu, sangat sulit bagi kita. Bahkan ikhlas dalam bergaul pun, ikhlas dalam tersenyum pun, ikhlas dalam berbicara pun sangat sulit di negeri ini sekarang ini. Kalaulah kita berbuat kerana keikhlasan, tidak mungkin akan bisa terjadi fenomena perseteruan berkepanjangan seperti yang terjadi di negeri ini sekarang ini. Antara penguasa dengan yang di luar kekuasaan, selalu terjadi perseteruan yang tampaknya tidak lagi didasari kepada keikhlasan. Kalau keikhlasan sudah tidak ada, baik bagi penguasa maupun bagi yang di luar kekuasaan, kita nanti akan memunculkan saling kebencian. Sehingga bagi yang berkuasa, pokoknya kita tidak akan menerima apapun yang disarankan, apapun yang dikoreksi oleh pihak di luar kekuasaan. Bagi yang di luar kekuasaan, kalau tidak ikhlas, akan mengatakan apapun yang diperbuat oleh penguasa, kita tidak bisa menerima, akan kita tolak. Kalau ini sudah terjadi, tidak akan ada sedikit pun nanti solusi dari berbagai persoalan yang ada di negeri ini. Kita sekarang sedang gencar-gencar memperjuangkan bagaimana para pengkritik tidak menghuni jeruji besi. Bagaimana para pengkritik tidak lagi dijemput oleh pihak berwajib setelah dia mengkritik. Ini memerlukan keikhlasan. Jika yang mengkritik ikhlas melakukan kritik, kritikan itu akan bernada memberikan masukan yang baik. Kalau pengkritik mengkritik dengan ikhlas untuk kebaikan bangsa ini, untuk kebaikan negeri ini, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dalam kritikan itu nanti nadanya akan tetap bagaimana solusi terbaik, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi yang tidak baik bagi rakyat, bagi bangsa negara, perlu diperbaiki. Tetapi apabila melakukan kritik dengan kebencian, melakukan kritik dengan semangat permusuhan, maka yang akan muncul bagaimana kita bisa menyalakan terus, bagaimana bisa kita
menjelekkan terus. Selanjutnya bagi yang dikritik, penguasa kalau berkuasa dengan ikhlas, kalau melaksanakan amanah yang diberikan dengan ikhlas, dia akan menerima kritikan dengan ikhlas. Dia akan mengatakan bahwa setiap kritikan yang masuk itu adalah baik maksudnya. Bagaimana kritikan itu kita terima, bagaimana kritikan itu kita jadikan sebagai masukan. Kalau sekiranya belum bisa diterapkan, kita simpan. Nanti suatu saat mungkin bisa diterapkan. Atau mungkin rezim yang selanjutnya akan bisa melaksanakan. Atau mungkin tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Tetapi kalau penguasa telah berkuasa dengan tidak ikhlas, dia tidak akan bisa dengan menerima kritikan. Dia akan marah menerima kritikan. Dia akan emosi menerima kritikan. Dia bahkan akan meniaya orang mengkritik. Dia akan benci kepada setiap orang yang mengkritiknya. Kalau bisa para pengkritik itu dihancurkan. Sehingga dia tidak mengkritik lagi. Sekarang juga kita sedang menyorot undang-undang ITE. Undang-undang yang telah banyak membawa korban bagi orang yang berseberangan dengan penguasa. Bagi orang yang berseberangan dengan pemerintah. Kalau yang menghendaki revisi undang-undang ITE nanti benar-benar dengan ikhlas, tidak hanya untuk menyelamatkan diri saja, atau tidak hanya dengan niat bagaimana agar bisa leluasa menghantam penguasa. Nanti ini akan berjalan dengan baik. Jika nanti niat merevisi undang-undang ITE ini benar-benar untuk bisa memberi kesempatan kepada pengkritik, kepada pemberi masukan secara baik, sehingga undang-undang ini tidak lagi menjadi undang-undang yang kerjanya menjerat orang-orang yang berseberangan dengan penguasa. Ini akan berjalan baik. Tetapi kalau revisi undang-undang ITE ini nanti dengan niat agar bisa tanpa sekat, tanpa aturan, leluasa, seluas-luasnya untuk menghantam, untuk menyalahkan, untuk menjelek-jelekkan penguasa atau pemerintah, hasilnya tidak akan baik. Sebaliknya juga begitu. Kalau penguasa nanti berniat untuk mempergunakan undang-undang ITE ini untuk menjerat orang-orang yang selalu ingin memberikan masukan, yang selalu ingin berkritik, yang selalu ingin mengevaluasi kerjanya pemerintah, kerjanya penguasa, nanti dia akan bertahan bagaimana agar direvisi pun nanti. Tetapi hasil revisi itu juga setali dua uang dengan yang akan direvisi sekarang. Pasal-pasal yang dikatakan pasal karet dalam undang-undang ITE sekarang ini, nanti setelah direvisi juga akan bisa memunculkan pasal-pasal karet baru. Kalau pihak penguasa punya niat yang tidak ikhlas untuk merevisi ini. Karena itu, barang langka yang bernama ikhlas di negeri ini sekarang perlu kita munculkan, perlu kita wujudkan. Perseteruan antara penguasa dengan yang di luar kekuasaan yang tidak didasari kepada keikhlasan semata-mata untuk kebaikan bangsa dan negara tidak akan menghasilkan yang baik. Di dalam Islam dikatakan innamal a'malu binniyat. Kalau niat sudah tidak beres, kalau niat sudah tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Bangsa ini atau rakyat berharap agar melakukan kritikan semata-mata dengan dasar ikhlas untuk kebaikan bangsa dan negara. Pihak penguasa yang menerima kritikan tentu dengan ikhlas pula menyelenggarakan pemerintah ini semata-mata untuk kebaikan bangsa dan negara. Kalau itu telah berjalan dengan baik, revisi undang-undang ITE akan bisa menghasilkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Penyelenggaraan pemerintah ini akan bisa dilaksanakan dengan baik kalau niat ikhlas. Kalau berkuasa benar-benar ikhlas untuk
kebaikan bangsa dan negara dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, hasilnya nanti akan baik. Tetapi kalau berkuasa tidak didasari keikhlasan hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan, hasilnya tidak akan baik. Kita di negeri ini sekarang memerlukan penengah di antara yang selalu berhadap-hadapan. Kalau penengah tidak ada, bangsa ini akan hancur di tengah-tengah orang yang memiliki bangsa ini sendiri. Alangkah naimnya nanti jika bangsa ini hancur di tangan warga negaranya. Kita akan malu nanti dengan penjajah. 350 tahun penjajah di Indonesia ini menjajah Indonesia. Negara ini tidak hancur. Tetapi belum sampai ratusan tahun di tangan warga negaranya, bangsa ini hancur. Alangkah memprihatinkannya. Alangkah naifnya kalau itu terjadi. Mari kita inap dan renungkan secara bersama-sama. Akan kita bawa kemana negara ini? Akan kita bawa kemana bangsa ini? Apakah kita akan selalu berkutat antara merebut kekuasaan dengan mempertahankan kekuasaan saja? Apakah akan ini yang kita budayakan untuk anak cucu kita di belakang hari nanti? Habis generasi ini sekarang, muncul generasi baru juga untuk memperebutkan kekuasaan saja kerjanya. Bukan untuk memajukan bangsa ini. Tidakkah kita malu dengan arwah para pejuang kita tempo dulu? Yang berjuang tanpa pamrih. Yang berjuang tanpa mengenal dia nanti setelah merdeka akan berkuasa. Tidak. Para pejuang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan bukan karena ingin mengambil kedudukan penjajah. Tetapi semata-mata karena ingin memerdekakan bangsa ini dari tangan penjajah. Alangkah naifnya kalau kita sekarang ini berjuang untuk kepentingan pribadi, berjuang untuk kelompok, berjuang untuk partai, berjuang untuk menjadikan kekuasaan turun-temurun. Negara kita ini telah ditakdirkan untuk menjadi sebuah negara republik, bukan kerajaan. Jadi tidak mungkin negara republik ini diwariskan dari seorang ayah kepada anak, kepada cucu, kepada cicit. Tidak akan mungkin. Negara republik ini adalah negara yang seluruh warga negaranya berhak untuk mengemban amanah kepemimpinan di negeri ini. Berhak untuk menjadi penyelenggara pemerintahan, untuk menjadi penyelenggara negara. Kalau ada yang berniat bahwa nanti dari saya harus turun ke anak saya, dari anak saya harus turun ke cucu saya, dari cucu saya harus turun ke cicit saya, begitu terusnya sampai hari kiamat. Salah besar itu. Buanglah sifat itu jauh-jauh. Dan kalau itu dipertahankan, nanti hanya akan munculkan perpecahan-perpecahan. Semoga ini ada manfaatnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.